Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam wangi Indonesia. Di sini saya akan berbagi tutorial bagi para pemula yang mau berwira swasta, terutama di bidang parfum. Ini saya bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Pertama saya memulai usaha parfum, gimana belajar seperti apa, dan juga harus belanja di mana, kita cari distributor yang harus yang baik di mana, yang aman seperti apa. Nah, di parfum ini channel saya akan berbagi dengan para kalian yang ingin memulai usaha parfum. Kadang-kadang banyak orang juga ingin usaha parfum tapi masih bingung gimana start awalnya, gimana memulainya, awalnya seperti apa. Belum tentu orang yang punya modal besar itu langsung bisa usaha parfum, belum tentu. Semua itu dimulai dari nol, dari bawah sampai menengah sampai di atas. Dan juga untuk bisnis parfum itu ada skalanya, misalnya untuk skala kecil dengan nominal berapa untuk modal kita, skala sedang, atau skala udah besar seperti itu. Tapi itu masih jauh kalau untuk kita sebagai pengusaha parfum ya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa trik atau langkah apa aja yang dimulai untuk memulai usaha parfum ini. Langkah pertama yang perlu kita tahu tentang parfum itu, kita harus punya niat yang kuat, karena di dalam parfum itu banyak yang harus kita pelajari. Itu untuk parfum. Minimal kita belajar dari orang yang berpengalaman, misalnya ada, kalau misalnya kita punya saudara atau sanak famili atau teman yang sudah berusaha parfum ini dan juga sudah berjalan, itu kita bisa bertukar pikiran, sharing-sharing. Tapi misalnya kita masih benar-benar nol, minimal kita harus belajar tentang parfum. Gimana sih parfum itu? Apa itu namanya parfum refill? Apa perbedaan parfum refill dengan parfum original? Di situ kita harus belajar. Karena parfum refill ini banyak yang perlu dipelajari. Pertama, kita harus tahu jenis accord. Accord itu bahasa ininya kumpulan untuk aroma parfum. Setiap parfum itu mempunyai aroma, seperti misalnya aroma citrus, ambergris, atau milam, aroma musk, aroma, beberapa step by step yang perlu kita pelajari untuk masalah aroma. Karena aroma itu menggambarkan suatu karakter suatu parfum. Jadi belajar parfum itu luas, dan juga sebenarnya dibilang gampang ya biasa, kalau susah sebenarnya juga tidak. Yang penting kita mau belajar, dan juga belajar itu secara bertahap ya, untuk pemula. Pertama itu kita harus tahu karakter parfum refill itu seperti apa ya kan. Yang kedua, kita harus persiapkan mental dan modal ya kan? Karena usaha parfum itu susah gampang, seperti banyak orang usaha. Namanya orang yang baru merintis itu nggak selalu sukses, pasti banyak suka dukanya. Lah disitulah kita harus banyak belajar dari berdasarkan pengalaman. Nah, kalau untuk bisnis parfum, kita punya modal, kita harus punya strategi. Jangan apa-apa serba dibeli, langsung beli bibit. Misalnya untuk segi pemula minimal kita harus punya 50 aroma. Kita harus beli per botol.
kalian bisa bayangkan kan, kalau per botol seperti ini misalnya satunya sekitar harga 500 sampai 600 ribu, kalau 10 botol aja udah kalian bisa tahu nominalnya seperti apa ya kan, 500 ribu kalau 10 dari kalau minimal untuk pemula yang kita mau buka toko 50 varian parfum itu harus kita keluarkan budget berapa uang itu ya kan? Makanya kalau mau bisnis parfum kita mulai dari biji-biji dulu, kita harus tahu distributor. Pertama itu yang penting kita mau belajar tentang aroma, karakter parfum, sama parfum-parfum yang banyak disukai sama customer, pelanggan. Trik dari saya, kita belanja parfum, pertama kita harus tahu parfum yang best seller lah, bahasanya seperti itu, best seller yang orang banyak yang mencari. Pertama itu dari 100 parfum paling yang best seller itu cuma sekitar 40 sampai 50 parfum ya kan? Kalau untuk pemula minimal untuk parfum arah yang Eropa minimal 40 varian. Untuk parfum sonat kita minimal 10 aroma. Jadi ketika ada orang datang, oh iya ada aroma A, ada aroma B, dan juga aroma. Dan juga saya sarankan kalau untuk beli parfum itu sebaiknya kalau bagi pemula kita datang ke distributor biar kita tahu aroma dan karakter parfum itu, dan juga kita tahu tekstur parfum. Nanti untuk tekstur parfum itu kita akan belajar ke next video berikutnya, karena parfum itu kan ada kualitas yang cair, sedang ataupun kental. Di situ nanti kita akan belajar. Nah, makanya kalau untuk pemula itu sebelum kita datang ke distributor, sebelum kita belanja, kita harus tahu tentang parfum. Dalam teori tahu itu kita tahu secara teori ya. Nanti secara lapangan kita jadi tahu ketika kita beli bibit parfum bibit yang murni seperti ini misalnya, ini botol repack, ini 100 ml. Jadi kita tahu, oh iya aromanya seperti ini, tingkat kentalannya seperti ini. Nah, di situ kita nanti akan belajar. Intinya di sini saya belajar dan sharing kepada kawan-kawan yang baru memulai, ya kan. Ketika kita membeli parfum, ya kan, kita harus tahu tentang tekstur dan kualitas parfum. Ya mungkin untuk pemula bisa kita pilih aroma dulu, atau kita buat di rumah, kita racik di rumah, kita kasih ke saudara kita atau teman dekat kita. Seperti apa sih nanti untuk mendalamnya kita akan belajar di next video berikutnya. Nah, saya sarankan kalau membeli parfum kita beli yang botol repack seperti ini dulu untuk pemula ya. Dan juga kalau bisa saya sarankan kalau kita pemula kita datang langsung ke toko. Jadi ketika nanti kita udah datang ke toko, oh ya bibit asli seperti ini loh, tekstur aslinya seperti ini, di kulit tidak seperti apa sih rasanya, dingin, berminyak atau panas. Nah, di situ nanti kita akan tahu bibit parfum yang bagus dan yang oplosan lah, bahasanya seperti itu. Jangan langsung beli di online, banyak toko online yang menjual bibit parfum, tapi setidaknya kalau untuk pemula kita langsung datang ke toko distributor bibit parfum. Tergantung untuk tokonya, tergantung di area-area di wilayah kota-kota besar yang ada di Indonesia, misalnya di Jakarta dan ada di daerah Condet atau di daerah Tanah Abang, Jatinegara, atau di mana banyak masih banyak kalau untuk distributor. Pasti kalian kalau untuk distributor minimal ada gambarannya. Nanti kalau misalnya kalian tidak tahu, nanti kalian bisa komentar di bawah ini. Mungkin kalau saya tahu misalnya kayak di kota Jawa Timur di mana, mungkin saya akan bisa share kepada kalian. Yang saya sarankan di bibit yang repack 100 ml. Kalaupun ada di toko itu yang dia jual 100 ml yang repack seperti ini segel, itu lebih bagus karena ini dijamin dengan
keaslian bibit itu ya. Tapi kalau udah kita langsung datang ke toko dan juga toko itu udah profesional, dia biasanya nggak mungkin jual di pack ini dicampur, nggak mungkin, kecuali ya kita beli di online. Itu di online kita perlu tanda tanya, apalagi kalau kita sebagai pemula yang belum tahu mana bibit asli atau mana bibit yang sudah. Oke, tadi yang pertama kita harus belajar, yang kedua kita harus tahu kita belajarnya di mana, kita harus belanja harus bagaimana ya. Untuk yang ketiga, kita kalau mau sebagai pemula belajar mau usaha parfum itu, kita harus tahu pasar. Kita harus tahu pasar yang kita jual. Ya kan? Maksudnya tahu pasar, misalnya nih kita jual di daerah perkampungan. Kalau di daerah perkampungan itu mayoritas itu kita pasti banyak mengedukasi apa sih parfum refill itu. Nah, di situ ilmu kita harus kita gunakan, karena banyak orang yang belum tahu parfum refill itu seperti apa, nanti per botolnya isinya berapa mili atau gimana ya. Atau kecuali kita udah jual bobot langsung sudah seperti ini ya, udah langsung kita racik ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang ingin orang kampung tuh yang belum tahu dan juga ingin bertanya-tanya, akhirnya mereka maulah menggunakan atau membeli parfum refill. Jadi mereka pasti akan tahu apa perbedaan orang beli langsung ke tempat parfum refill atau yang sudah racikan seperti ini. Pasti mereka sudah, oh iya, biasanya kalau racikan beli di luar tuh dia ketahanannya nggak lama, cuma semprot wangi awal doang, habis itu udah hilang. Kecuali kalau di parfum refill kita kan bisa men-suggest seperti apa. Misalnya kita jual botol seperti ini, ya kan? Ini 30 mili Bu, atau Pak, atau Kak, ya kan? Ini kalau mau tahan minimal kita kasih bibit 20 mili, ya kan? Mau aromanya seperti apa, nanti kita campur seperti itu. Nanti kita harus bisa edukasi seperti itu. Ya, pertama itu. Dan juga kembali lagi yang topik yang kita harus tahu pasar. Kadang-kadang di daerah perkampungan itu, ya kan, ketika kita jual per mili itu, kalau misalnya ya di kampung harga 2.000, ya kan, misalnya di kota 3.000, kita jangan jual di daerah perkampungan itu 3.000 Pak. Jangan seperti itu. Itu banyakan orang pada mahal atau apa. Jadi kita harga per mili itu bisa maksudnya harga per mili itu bisa berbeda-beda karena banyak faktor. Pertama, faktor bibitnya udah belanjanya sudah mahal itu ya. Faktor pertama itu. Yang kedua, pasti ada kenapa kok bibit di sana bisa mahal, karena mungkin karena dia bibitnya udah mahal dan juga dia harus sewa ruko, harus bayar karyawan dan sebagainya. Makanya di situ ada perbedaan. Kita akan belajar di next video berikutnya. Pasti mereka sudah mengkalkulasi ya kan, perbedaan di toko A bisa 3.000, di toko B bisa 2.000, di toko C bisa 1.500, ya kan. Dan nanti di ABC itu kan pasti customer itu bisa menilai apa perbedaan ketiga toko itu, ya kan. Dan insya Allah ini yang saya cerita ini saya ngobrol untuk jual bibit parfum yang murni tanpa campuran ya. Ini kita konteksnya untuk pemula yang baru belajar ya, seperti itu. Untuk pemula, kembali lagi saya ingatkan, pertama kita harus banyak belajar, mau sharing dengan orang yang sudah pengalaman. Apabila dia ingin usaha parfum tapi nggak ada untuk sharing dengan orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia parfum, mungkin misalnya lebih dari 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, mungkin dia bisa belajar. Sekarang media kan banyak, ada Google, ada YouTube dan sebagainya gitu. Yang kedua, kita harus tahu distributor yang bagus, berkah, amanah, nggak mencampur bibitnya walaupun kita di pack ya. Kalau kita mau beli yang segel gini pun bisa, tapi kan itu mengeluarkan budget yang sangat besar kalau untuk pemula, ya kan. Dan juga dia belum tahu pasar seperti apa, ya kan. Kalau sudah misalnya udah berpengalaman, dia sudah tahu pasarnya seperti apa, banyak peminatnya seperti apa, dia bisa beli
beli botol bibit parfum yang seperti ini bisa, ya kan. Tapi kalau untuk pemula jangan, sayang, ya kan. Karena usaha parfum itu grafiknya tuh nggak langsung tinggi, dia grafiknya pelan, ya kan. Nah di situ nanti kita PR kita gimana kita usaha ataupun dagang. Apalagi kalau untuk pemula yang awalnya dia kerja, terus dia bisnis usaha, ya kan. Nah seperti itu. Yang penting kalau usaha kita harus konsisten, walaupun sepi rame kita tetap selalu konsisten dan selalu jangan lupa beribadah dan berdoa supaya semuanya lancar dan kita selalu ditambah rezeki kita. Itu ya. Tadi sudah dari awal sampai saya jelaskan seperti apa kita menjualnya, ya kan? Yang keempat, dalam bisnis parfum kita tuh harus bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk customer, ya kan? Minimal kalau untuk pemula dia bisa belajar ketika dia sendiri beli parfum refill di tempat lain. Di situ kita bisa belajar, oh kalau kita beli parfum ini harus seperti ini, menjelaskannya seperti ini. Mungkin di situ, ya. Di situ kita belajar seperti itu. Jadi untuk pemula harus banyak belajar, banyak sharing sama syukur-syukur udah ada pengalaman teman atau saudara, ya kan. Jangan semena-mena punya modal besar, berani sewa tempat besar, berani beli bibit besar, tapi kita belum tahu pasar seperti apa. Jangan, itu malah takutnya kita kejeblos, karena usaha parfum itu nggak bisa langsung boom, langsung cuman boom, ya. Semua itu bertahap, apalagi sekarang bisnis parfum itu sudah menjamur sejengkal-sejengkal, sudah ada toko parfum. Dan juga saya ingatkan, kalau misalnya kita mau usaha parfum, kita harus punya attitude atau etika ketika kita berdagang parfum. Misalnya kita dagang parfum, jangan berdekatan sama yang ada toko parfum di tempat itu. Misalnya jaraknya cuma 100 meter, jangan. Minimal itu 1 sampai 1 kilo sampai setengah kilo lah, ya. Itu pun kita harus tahu, ya. Ketika dia misalnya toko sebelah dia jualannya di sebelah kiri jalan, ya kita sebelah kanan, ya. Ataupun seperti itu etika orang berdagang untuk menghindari hal-hal yang tidak baik lah, istilahnya begitu. Pokoknya kita sebagai pedagang pemula kita harus punya etika dalam berdagang apapun itu. Ini masukan aja, apabila ada yang salah kata dari saya mohon maaf. Saya di sini cuma memberi gambaran untuk para pemula yang ingin bisnis parfum. Tapi bisnis parfum itu enjoy, enak, santai, wangi, ya. Wangi itu sunnah Nabi, ya kan. Di situ kita banyak belajar, banyak berlatih kesabaran, seperti itulah, pokoknya banyak, ya kan? Oke, mungkin video saya sampai di sini dulu. Next video berikutnya saya akan memberi gambaran apa aja yang perlu dibeli, seperti misalnya kita membeli peralatan parfum apa aja, ya, seperti botol atau seperti tatakan botol atau apa, nanti next akan kita beri video berikutnya. Dan mungkin apabila ada pertanyaan atau ingin video yang mungkin yang saya bisa, yang pengalaman saya sebagai pengusaha pembisnis parfum yang sudah berjalan, mungkin kalian bisa komentar di bawah ini. Oke, sekian video saya, semoga bermanfaat untuk para pemula yang mau berbisnis parfum refill. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.